Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi, yaitu materi operator, aritmatika, dan bitwise. Di materi ini sebetulnya sudah kalian pelajari di mata kuliah algoritma dan pemrograman ya. Ya, tapi tidak masalah, kita akan pelajari lagi. Semoga materi kali ini bisa memperdalam pengetahuan kalian pada materi operator aritmatika dan bitwise. Yang pertama, ini sangat umum ya. Ada penjumlahan, ada pengurangan. Kalau penjumlahan sama, operatornya menggunakan plus. Lalu ada pengurangan, operatornya menggunakan minus, ini masih sama. Perkalian menggunakan bintang, pembagian menggunakan slash, membagi seperti ini. Dan yang terakhir, modulus menggunakan persen. Ini mungkin kalian sudah pahami ya. Di materi sebelumnya, di mata kuliah yang lain, Pro, mungkin mempelajari ini. Terus selanjutnya adalah di sini ada pre-increment, ada post-increment. Nah, di sini ada contohnya. Pertama, semisal I bernilai 8, J bernilai plus I. Nah, ini pasti teman-teman sudah paham ya, apa yang dimaksud I plus plus. Itu maksudnya adalah I ditambah 1. Maksudnya seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan di pre-increment sama post-increment. Coba kita lihat bareng. Di sini I bernilai 9, J bernilai 9. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena I sebelumnya dia sudah ditambahkan dengan plus ditambahkan 1. Itu sama dengan I plus 1 plus I, Oh, bukan. Itu maksudnya adalah 1 plus I. Ini salah ya. Sehingga I di sini dia nilainya 9 karena I sebelumnya bernilai 8, dia ditambah 1 jadi 9. Lalu J-nya dia bernilai 9 karena J ini dia menampung nilai 1 ditambah I. Jadi nilainya 9. Nah, ini ada lagi namanya post increment. Dia plusnya di belakang. Ini sudah ya. Itu I plus itu sama dengan I plus 1. Nah, kita lihat I bernilai 9, J bernilai 8. Loh, kok bisa seperti ini? Ya, karena I di sini dia nilainya sudah ditambahkan 1. I ditambah 1, hasilnya 9. J bernilai 8 karena kalau di post increment dia nilainya belum ditampung, dia tidak ditampung di J, sehingga nilainya dia tetap 8 menggunakan nilai I. Tapi kalau yang pre increment dia nilainya ditampung. Lalu ada yang pre-decrement sama post-decrement. Itu sama ya. Bedanya kalau yang tadi itu penjumlahan, kalau yang ini pengurangan. Nah, selanjutnya ada shift carry. Ini ya, operatornya ini. Itu fungsinya adalah menggeserkan bit ke kiri sebanyak 2 kali.
Nah, contohnya kalau misal ini A ada shift kiri 2, artinya dia digeser ke kiri sebanyak 2 kali. Kalau semisal ini saya tulis 3, nah di sini harusnya nilainya adalah dari nilai biner digeser ke kiri sebanyak 3 kali. Shift kanan sebaliknya ya, dia digeser ke kanan sebanyak 2 kali. Contohnya seperti apa? Nanti kita akan pelajari. Ini ada N adalah yang bitnya menempati posisi yang sama. Ada OR, itu menempati yang bitnya menempati posisi yang sama. Nanti ada contohnya. Dan yang XOR ini hampir mirip dengan OR, tapi nanti ada bedanya, kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ini contoh yang bitwise. Ini ada soal A sama dengan 3, B itu nilai dari A digeser ke kiri sebanyak 2 kali. Nah, masih ingat kalau ini ya, ini bilangan apa namanya, biner. Ini ada pertamanya, kalau misal bitnya 8, ini ada yang pertama adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya sampai 2 pangkat 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini nilainya 2 pangkat 0 nilainya 1, 2 pangkat 1 nilainya 2, 2 pangkat 2 nilainya 4, dan seterusnya. Oke, itu ya. Lalu di sini soalnya adalah A sama dengan 3. Nah, sekarang kita tandai sini ya, yang jumlahnya dia ada 3. 1 ini dan 2. Kalau ini dijumlahkan dia sama dengan 3. Kalau semisal 1 sama 4 bisa enggak? Enggak bisa. 1 sama 4 kalau dijumlahkan jadi 5. Itu tidak sama ya dengan soalnya, sehingga itu salah. Yang betul adalah 1 dan 2. Oke, kita ketemu dulu di sini. Setelahnya ini akan digeser ke kiri sebanyak 2 kali. Nah, ini yang paling kanan dulu ya. Geser ke 1, 2. Nah, jadi di sini, dan yang ini 1, 2, geser begini. Kalau ini dijumlahkan jadinya 8 tambah 4, 12. Ini yang ke kiri. Yang ke kanan, ini ada contohnya, ada 57. Soalnya A sama dengan 57. Sekarang kita cari. Nah, teknik mencarinya adalah dari kiri ya. Apakah 57 itu lebih besar dari 128? Kalau enggak, kita lewati. Apakah 57 itu lebih dari 64? Enggak, kita lewati. Apakah 57 itu lebih dari 32? Ya, kita tandai 1. Selanjutnya 57 dikurangi 32 masih 5, masih berapa? 2. Nah, ini sekarang kita cari. Apakah 16 itu lebih tinggi daripada 25? Ya, kita tandai. Sehingga 25 kurangi 16 masih 9. Lalu apakah 8 itu apakah 9 itu lebih tinggi daripada 8? Jadi ini saya balik ya. Apakah 25 itu lebih tinggi dari 16? Ya, kalau iya berarti tandai. Apakah 9 itu lebih tinggi daripada 8? Kalau iya, maka ditandai. Nah, sekarang 9 kurangi 8 masih sisa 1.
Apakah 1 itu lebih tinggi daripada 4? Tidak. 1 lebih tinggi dari 2? Tidak. 1 apakah lebih tinggi atau sama dengan 1? Ya, kita tandai. Sehingga dari 57 itu bilangan binernya adalah ini 001110001. Oke, kita dapat. Nah, soalnya di sini A digeser ke kanan sebanyak 2 kali. Oke, kita dari yang merah dulu paling kiri. 1, 2. Nah, itu ya. Sini 1, 2. Ini 1, 2. Nah, sekarang kita jumlahkan 8 tambah 4 tambah 2. Totalnya 14. Seperti itu yang materi bitwise. Selanjutnya ada N. Nah, ini ada soal A sama dengan 13, B sama dengan 12. Coba kita hubungkan dengan menggunakan N. Hasilnya seperti apa? Nah, dari N itu rumusnya adalah yang di kanan ini. Kalau 0 ketemu 0, hasilnya 0. 0 ketemu 1, hasilnya 0. 1 ketemu 0, hasilnya 0. 1 ketemu 1, hasilnya 1. Nah, kalau N ini analoginya adalah kalau semisal kita cocok, ya kita jalanin. Nah, kalau tidak cocok, salah satu tidak cocok, ya itu kita nggak usah dijalanin. Apalagi dua-duanya nggak cocok, ya wes nggak usah. Itu ya analoginya. Nah, ini ada contohnya. Tadi A13. Oke, ini teman-teman harus sudah paham. Ini 12, dia lokasinya di sini. Nah, ini teknik penggabungannya. 1 sama 0, atau mungkin kita dari kiri. 1 sama 1, dia cocok ya. Sama-sama cocok. Oke, kita kasih 1. 1 sama 1, 1. 1 sama 0, 0. Karena dia salah satunya enggak cocok. Oke, itu yang N. Selanjutnya OR. Nah, ini ada soalnya sama 13, A13, B12. Kalau bilangan binernya seperti ini 0000, 1101, 0000, 00, 1100. Nah, kalau semisal digabungkan menggunakan menggunakan OR, 1 1 1 1 1, hasilnya juga 1. 1 sama 0, 1. Nah, ini rumusnya ya. Kalau 0 0, kalau sama nggak cocok, ya dia tetap 0. Nah, ini kalau semisal salah satu nggak cocok, tetap 1. Dikejar dia. Tetap 1. 1 sama 0, tetap 1. Dikejar. Walaupun salah satu nggak cocok, tetap dikejar. Kalau 1 sama 1, sama-sama cocok, ya tetap 1. Nah, itu ya. Nah, ini ada XOR. Ini hampir mirip dengan OR, tapi ada bedanya. Soalnya sama 13 dan 12. 13, 12. 1, 1. Nah, persamaannya adalah ini. Kalau misal salah satunya ada 1, ini ya. Salah satunya ada 1, maka dia bernilai 1. Tapi kalau semisal sama, contohnya 0 sama 0, 1 sama 1, dia hasilnya 0. 1 sama 1, 0. 1 sama 1, 0. 0, 1 sama 0, 1. Oh ya, tadi yang sebelumnya saya lupa menjumlahkan ya. Jadi kalau semisal soalnya 13 sama 12, kalau digabungkan dia hasilnya adalah 1. Di sini ya. Karena ini adalah 1. Satunya cuma di sini, maka dia hasilnya 1.
Oke, saya kembali ke slide sebelumnya. Ini kalau semisal OR ada 13 sama 12, ini nilainya 1, 1, 1, maka dia nilainya 13. Nah, ini ada yang N. Kalau sama 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Dia nilainya kalau ini dijumlahkan 12. Oke, itu. Nah, selanjutnya adalah prioritas operator. Yang paling pertama dikerjakan yaitu adalah kalau misal ada kurung buka, kurung tutup. Yang selanjutnya adalah operator increment dan decrement. Yang ketiga adalah operator perkalian dan pembagian. Yang keempat adalah penjumlahan dan pengurangan. Dan yang paling terakhir adalah bitwise dari ke kiri ke kanan. Nah, ini ada contoh perhitungan ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ngetikkan di coding tapi langsung ketemu hasilnya tapi nggak tahu prosesnya, ini adalah prosesnya. Misal ada soal seperti ini, 12 dikali 3 plus 5 dibagi kurung buka 8 kurangi 3 kurung tutup. Nah, ini yang pertama dikerjakan sesuai dengan urutan operator prioritas itu adalah yang kurung buka kurung tutup. Maka yang dari kurung yang ini kita jumlahkan dulu. Hasilnya 5, 8 kurangi 3. Yang ini sama. Setelahnya itu adalah dari antara ini ya, perkalian penjumlahan sama pembagian. Nah, karena di sini levelnya sama, perkalian sama pembagian, maka dia diambil yang terdepan. 12 dikali 3 berapa? 36. Oke, 36. Ini ada masih 5 bagi 5. Ini plus sama bagi, prioritasnya adalah bagi, sehingga nilainya adalah 36 plus 1. 31 dijumlahkan 37. Ini ada contoh kedua, ada 3 plus 4 bitwise kanan 1 plus 1 bitwise kiri 1. Nah, ini cara perhitungannya. Tadi penjumlahan sama bitwise dia tinggi penjumlahan sehingga dijumlah dulu. Sehingga di sini nilainya 7. Yang ini masih tetap nilainya. Lalu selanjutnya adalah penjumlahan yang ini 7, ini 2 karena penjumlahan ini ya, 2 dan 1. Yang terakhir dari kanan ke kiri ya, ini dijumlahkan dulu ya, dari kiri ke kanan. Ini kalau misal digeser ke kanan 2 kali, dia nilainya 1. Dan ini 1 kalau misal digeser ke kiri 1 kali, dia hasilnya 2. Sehingga dari soal ini itu hasilnya 2. Nah, ini ada soal. Silahkan teman-teman kerjakan. Coba dijelaskan, dijawab sesuai dengan ini ya, sesuai dengan aturan tadi. Sebentar. Nah, ini tadi semisal soalnya apa, nah itu dijelaskan satu persatu, dijawab satu persatu. Semisal ini ada, yang atas saja, ini ada perkalian, maka yang dijumlahkan perkalian itu, kurung buka kurung tutup. Nanti kalau ada perkalian, di perkalian urut seperti ini. Itu ya. Terus setelah ini adalah tugasnya. Setelah tugas ada yang namanya promosi dan tipe casting.
Nah, promosi itu apa? Proses perubahan representasi bit variabel primitif dari representasi bit yang lebih rendah ke representasi bit atau lebih rendah ke representasi bit yang lebih tinggi. Promosi karena sending tipe data dengan representasi bit yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Itu contohnya adalah ini ya, short A12, nilainya 12, tipe datanya short. Nah, ini akan dipromosikan ke integer dengan kapasitas yang lebih besar. B sama dengan A. Nanti nilainya tetap 12. Ini promosi karena tipe data floating point ya, karena misal int nilai integer 30 dipromosikan atau di casting ya ke float, bilangan floating, bilangan pecahan, di hasilnya 30,0 itu karena dari desimal ke pecahan. Nah, ini contoh lagi ya, tadi promosi, ini casting, proses pengubahan tipe data primitif ke tipe data lainnya. Betul. Sintaknya ada identifier, ada targetnya, dia mau target apa, tipe datanya, dan ada value-nya. Yang pertama, ini ada contoh integer num1 dan num2. Ini kita jumlahkan di sini ya. Ini hasilnya nanti tipe datanya short. Kita jumlahkan num1 dan num2, lalu dikonversi ke tipe data short. Nanti penampungnya juga tipe datanya short. Keterangan num1 dan num2 menghasilkan nilai integer. Agar nilainya dapat di assign ke num3, dilakukan casting dengan pernyataan short. Atau mungkin saya jelaskan lagi. Ini nilainya integer, num3 ini nilainya short, sehingga kita perlu konversi. Bagaimana cara konversi ke short? Nah, ini kita jumlahkan dulu, lalu konversinya adalah ini konversi. Kalau misal tanpa ini nggak bisa, karena di sini dia mintanya tipe data short. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.